Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Baiklah sahabat Al-Haq, langsung saja pada pembahasan kita kali ini, kisah Nabi Hud alaihissalam. Ad adalah nama bapak suatu suku yang hidup di Jazirah Arab di suatu tempat bernama Al-Ahqaf. Terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Uman, dan termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan saksa. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam untuk bahan makanan mereka dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. Berkat karunia Tuhan itulah mereka hidup menjadi makmur, sejahtera dan bahagia, serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud ialah suku Ad. Ini adalah penghidupan rohaniyah tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar, dan itu yang disembah sebagai Tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dapat memberi kebahagiaan, kebaikan dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian dan segala musibah. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati para penduduk kaum Ad. Jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari, kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan menghasilkan yang melimpah ruah, menurut anggapan mereka adalah karunia dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon pelindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Sebagai akibat dan buah dari akidah yang sesat itu, pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai normal dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak tanduk seseorang, tetapi kebendaan dan kekuatan lahirialah yang menonjol, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat, di mana yang kuat menindas yang lemah, yang besar memperkosa yang kecil, dan yang berkuasa merasa yang di bawahnya sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela, dan menguasai penghidupan mereka sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan, sayang, menyayangkan, jujur, amanah, dan rendah hati. Itu telah hilang daripada kaum Ad. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad tatkala Allah mengutus Nabi Hud sebagai Nabi dan Rasul kepada mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah di tengah-tengah sukunya. Sudah menjadi surah Allah sejak diturunkannya Adam ke bumi, bahwa dari masa ke masa jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran yang agama yang dibawa oleh nabi-nabinya, diutuslah seorang nabi atau rasul yang bertugas untuk menyegerakan kembali membenarkan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, mengembalikan masyarakat yang sudah tersesat ke jalan lurus dan benar, mencuci bersih jiwa manusiawi, segala tahayul dan syirik menggantinya, dan mengisinya dengan iman, tauhid, dan akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Demikian pula maka kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenalkan Tuhannya yang mengaruniakan keindahan itu semua, diutuslah kepada mereka Nabi Hud alaihissalam, seorang daripada suku mereka sendiri dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh, terkenal sejak kecilnya dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, dan sangat bijaksana dalam pergaulan dengan kawan-kawannya. Nabi Hud alaihissalam mulai mendakwahkan perintahnya dengan menarik perhatian kaumnya, suku Ad, kepada tanda-tanda wujudnya Allah yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka semua dan mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak dan kuat. Dialah yang seharusnya mereka sembah
dan bukan patung-patung yang mereka perbuat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang tidak sepatutnya merendahkan diri, sujud menyembah kepada batu-batu yang sewaktunya dapat mereka dihancurkan sendiri oleh tangan-tangan mereka. Diterangkan oleh Nabi Hud bahwa dia adalah pesuruh Allah yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan dan mematikan, dan mereka memberi rizki atau mencabutnya daripada mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan menuntut balas jasa atas usahanya, memimpin dan menuntut mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab dan kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana terjadinya atas kaum yang mati binasa tenggelam dan oleh air bah akibat kecongkakan dan kesombongan mereka menolak ajaran dan dakwah Nabi Nuh, seraya bertahan pada pendirian dan kepercayaan mereka pada berhala dan patung-patung yang mereka sembah dan puja itu. Bagi kaum Ad, seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan barang yang tidak pernah mereka dengar ataupun menduganya. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam itu akan mengubah sama sekali cara hidup mereka dan membongkar peraturan dan adat istiadat yang telah mereka kenal dan warisi dari nenek moyang mereka. Kaum Ad mereka semua tercengang dan merasa heran bahwa seorang dari suku mereka sendiri telah berani berusaha merombak tata cara hidup mereka dan menggantikan agama dan kepercayaan mereka dengan sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal dan tidak dapat dimengertikan dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan serta-merta ditolaklah oleh mereka dakwah Nabi Hud alaihissalam itu dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap diri beliau, serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Berkatalah kaum Ad kepada Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, ajaran dan agama apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini dan menyembah Tuhanmu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami, dan Tuhan yang menurut kata-kata kamu tidak bersekutu. Cara persembahan yang kami lakukan ini ialah yang telah kami warisi dari nenek moyang kami dan tidak sekali kami tidak akan meninggalkannya. Bahkan sebaliknya, engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu dan jangan mencederai kepercayaan dan agama mereka dengan membawa sesuatu agama baru yang tidak dikenal oleh mereka dan tentu tidak akan direstuinya." Kemudian Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini kepada kamu untuk menyembahnya, walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu, namun kamu dapat melihat dalam dan merasakan wujudnya dalam diri kamu sendiri sebagai ciptaannya dan dalam alam semesta yang mengelilingimu, beberapa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintangnya, bumi dengan gunung-gunungnya, sungai, tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang, dan kesemuanya dapat bermanfaat bagi kamu sebagai manusia dan menjadi kamu dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Tuhan itulah yang harus kamu sembah dan menundukkan kepala kamu kepadanya. Tuhan yang Maha Esa, tiada bersekutu, tidak beranak dan tidak diperanakan, yang walaupun kamu tidak dapat menjangkaunya dengan panca indramu. Dia dekat dengan kamu, mengetahui segala gerak-gerik dan tingkah lakumu, mengetahui isi hatimu, denyut jantungmu dan jalan pikiranmu. Tuhan itulah yang harus disembah oleh manusia dengan kepercayaan penuh kepada keesaannya dan kekuasaannya, dan bukan patung-patung yang kamu perbuat pahat dan ukir dengan tangan kamu sendiri. Kemudian kamu sembah sebagai Tuhan, padahal ia sesuatu barang yang pasif, tidak dapat berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan kamu sendiri. Alangkah bodohnya dan dangkalnya pikiranmu jika kamu tetap mempertahankan agamamu yang sesat itu dan menolak ajaran dan agama yang telah diwahyukan kepada oleh Allah Tuhan yang Maha Esa itu." Kemudian kaumnya menjawab lagi, "Wahai Hud, gerangan apakah yang menjadikan engkau berpandangan dan berpikiran lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami sejak dahulu kala dan menjadikan engkau meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri, bahkan sehingga engkau menghina dan merendahkan martabat Tuhan-Tuhan yang kami sembah dan memperbodohkan kami dan menganggap kami berakal sempit dan berpikiran dangkal. Engkau mengaku bahwa engkau terpilih menjadi Rasul pesuruh Allah oleh Tuhanmu.
untuk membawa agama dan kepercayaan baru kepada kami dan mengajak kami keluar dari jalan yang sesat menurut pengakuanmu ke jalan yang benar dan lurus. Kami merasa heran dan tidak dapat menerima oleh akal kami sendiri bahwa Engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan. Apakah kelebihan kamu di atas seseorang daripada kami? Engkau tidak lebih kurang adalah seorang manusia biasa seperti kami. Hidup, makan, minum, dan tidur tiada bedanya dengan kami. Mengapa engkau yang dipilih oleh Tuhanmu? Sesungguhnya engkau menurut anggapan kami seorang pendusta besar, atau mungkin engkau berpikiran tidak sehat terkena kutukan Tuhan-Tuhan kami yang selalu engkau ejek, hina, dan cemoohkan. Kemudian Nabi Hud alaihissalam menjawab pertanyaan kaumnya tersebut. Aku bukanlah seorang pendusta dan pikiran aku tetap waras dan sehat, tidak kurang sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa patung-patungmu yang kamu pertuhankan itu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan atau penyakit bagi badanku atau pikiranku. Kamu kenal aku sejak lama aku hidup di tengah-tengahmu. Kamu bahwa aku tidak pernah berdusta dan berucap bohong, dan sepanjang pergaulanku dengan kamu tidak pernah terlihat pada diriku tanda-tanda ketidakwajaran perlakuanku atau tanda-tanda yang meragukan kewarasan pikiranku dan kesempurnaan akalku. Aku adalah benar pesuruh Allah yang diberi amanat untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya yang sudah tersesat, kemasukan pengaruh ajaran iblis, dan sudah jauh menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya terlalu lama terlantar dalam kesesatan dan hidup dalam kegelapan tanpa diutuskan seorang Rasul yang menuntun mereka ke jalan yang benar dan menghidupkan yang diridhoinya. Maka percayalah kamu kepadaku, gunakanlah akal fikiran kamu, berimanlah dan bersujudlah kepada Allah Tuhan seru sekalian alam. Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan bagi menyuburkan tanah ladangmu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bagi meneruskan kehidupanmu. Bersembahlah kepadanya dan mohonlah ampun atas segala perbuatan salah dan tindakan sesatmu itu, agar Allah menambah rizkimu dan kemakmuran hidupmu, dan terhindarlah kamu dari azab dunia sebagaimana yang telah dialami oleh kaum Nuh dan kelak azab di akhirat. Ketahuilah bahwa kamu akan dibangkitkan kembali kelak dari kubur kamu dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kamu di dunia ini, dan diberi ganjaran sesuai dengan amalanmu. Yang baik dan soleh mendapat ganjaran baik, dan yang hina dan buruk akan diganjarkan dengan api neraka. Aku hanya menyampaikan risalah Allah kepada kamu, dan dengan ini telah memperingati kamu akan akibat yang akan menimpa kepada dirimu jika kamu tetap mengingkari kebenaran dakwahku. Kemudian kaum Ad menjawab, kami bertambah yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau telah mendapat kutukan Tuhan-Tuhan kami sehingga menyebabkan pikiran kamu kacau balau dan akalmu berubah menjadi sinting. Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tidak maksud akal, bahwa jika kami mengikuti agamamu akan bertambah rezeki dan kemakmuran hidup kami, dan bahwa kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami dan menerima segala ganjaran atas segala amalan kami. Adakah mungkin kami akan dibangkitkan kembali dari kubur kami setelah kami mati dan menjadi tulang belulang? Dan apakah azab dan siksaan yang engkau selalu menakut-nakuti kami dan mengancamkannya kepada kami, semua ini kami anggap kosong dan ancaman kosong belaka? Ketahuilah bahwa kami tidak akan menyerah kepadamu dan mengikuti ajaranmu karena bayangan azab dan siksa yang engkau bayang-bayangkannya kepada kami. Bahkan kami menentang kepadamu, datangkanlah apa yang engkau janjikan, dan ancaman itu jika engkau betul-betul benar dalam ketaatan kata-katamu dan bukan seorang pendusta. Kemudian Nabi Nuh menjawab, baiklah jika kamu meragukan kebenaran kata-kataku dan tetap berkeras kepala tidak menghiraukan dakwahku dan meninggalkan persembahanmu kepada berhala-berhala itu, maka tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Allah menjadi saksiku bahwa aku telah mencapaikan risalahnya dan sepenuh tenagaku kepadamu, dan akan tetap berusaha sepanjang hayat kandung badanku memberi penerangan dan tuntunan kepada jalan yang baik yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Nah sahabat Al-Haq, itulah tadi sebagian kisah Nabi Hud alaihissalam yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.